Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi kesebangunan dan kekongruenan di SMPN 1 Sempu oleh Alvin Akil Ardiansyah 180210101056 dari Universitas Jember. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dua bangun sebangun atau tidak. Kedua, siswa dapat menjelaskan syarat atau sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Nah, apa sih itu kesebangunan? Nah, di mana dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Nah, di sini ada dua contoh, gambar A dan gambar B. Nah, ini sama-sama persegi panjang. Ini untuk membuktikan apakah antara gambar A dan gambar B ini sebangun, yaitu harus ada dua syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah sudut yang bersesuaian itu sama besar. Dan yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Untuk syarat yang pertama, kita buktikan terlebih dahulu sudut yang bersesuaian sama besar. Antara gambar A, kita ambil sudut kiri bawah. Ini membentuk sudut 90 derajat. Ini bersesuaian dengan sudut kiri bawah pada gambar B, juga 90 derajat. Maka kita akan cek yang lainnya. Untuk sudut yang berada pada gambar A yang terletak pada kiri atas, ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang gambar B yang di sini yang kiri atas membentuk sudut 90 derajat. Maka terbukti atau terpenuhi untuk syarat yang pertama, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Kita centang. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian itu harus senilai antara perbandingan dari panjang gambar A dan panjang gambar B, nanti hasilnya berapa? Coba kita cek. Nah, panjang A adalah 3, panjang B adalah 6. Maka hasilnya adalah 1/2 antara perbandingan panjang A dan perbandingan panjang B. Selanjutnya kita cek lebarnya. Lebarnya adalah 2 dan 4. Maka lebarnya memiliki perbandingan antara gambar A, gambar B itu 1/2 juga. Nah, kita cek apakah perbandingan panjang dan lebarnya itu sama atau enggak. Kalau sama, maka bisa dikatakan kedua gambar tersebut adalah sebangun. Simbol dari sebangun yaitu sebagai berikut. Kemudian hal ini dapat disimpulkan bahwa gambar A itu sebangun dengan gambar B. Coba kita perhatikan yang selanjutnya. Nah, ini ada juga dua gambar, namun ukurannya berbeda. Yang tadi 2 sama 3, yang di gambar B adalah 4 dengan 6. Lebarnya 4, panjangnya 6 cm. Coba kita buktikan apakah ini sebangun atau enggak. Untuk syarat yang pertama sudah terpenuhi ya, sama kayak yang pertama tadi. Untuk syarat yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Panjang A ini 3, panjang B adalah 4. Untuk lebar A ini 2, lebar B 3. Maka
Perbandingan panjang A dan panjang B itu adalah 3/4 dan lebar A dibanding lebar B adalah 2/3. Coba kita cek antara nilai panjang dan lebar. Apakah sama? Tidak kan? 3/4 tidak sama dengan 2/3. Maka artinya gambar A tidak sebangun dengan gambar B. Dapat ditulis sebagai berikut dengan simbolnya. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa gambar A ini tidak sebangun dengan gambar B. Kita memasuki contoh soal 1. Carilah pasangan bangun yang sebangun pada gambar berikut. Nah, ini jawabannya nanti gambar A sebangun dengan gambar B. Gambar E sebangun dengan gambar F. Mari kita buktikan. Yang pertama, A sebangun dengan B. Kenapa A dan B tidak sebangun dengan C? Karena gambar A dan gambar B adalah persegi panjang, sedangkan yang C adalah persegi. Persegi sisinya sama semua, sedangkan persegi panjang salah satu sisinya ada yang lebih panjang dan ada yang lebih kecil. Kita buktikan. Untuk syarat yang pertama, sudutnya ini kan persegi kan, berarti otomatis sudutnya 90 semua, jadi sudah sama. Nah, kita cek syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Kita cek panjang A ini 6, panjang B adalah 42. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 6 hasilnya 1, 42 dibagi 6 hasilnya 7, sama-sama dibagi 6 kan. Untuk lebar A dibandingkan dengan lebar B, lebar A-nya 4 dan lebar B-nya 28. Nih. Kita sederhanakan, sama-sama yang atas dan yang bawah dibagi dengan 4, hasilnya 1/7. Maka terbukti bahwa antara gambar A dan gambar B itu sebangun. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah bangun E itu sebangun dengan bangun F. Di sini mengapa untuk yang D ini tidak sebangun padahal sisinya sama dengan yang E, 3, 3, 3 semua? Karena sudutnya itu ada yang 80, di mana untuk sudut yang E itu ada 70 dan 110. Otomatis untuk sudut yang di depan 70 ini adalah 70 juga, dan sudut yang di depan 110 ini adalah 110 juga. Jadi ini tidak memenuhi untuk syarat yang pertama. Nah, ini untuk yang F, ini sudut yang di depan daripada 70 derajat ini juga 70 derajat, dan begitu pun yang 110 derajat. Nah, dari sini kita buktikan menggunakan sisi E dibandingkan sisi F. Nah, ini sisi E-nya kan 3 kan? 3. Kemudian sisi F-nya adalah 50. Jadi 3 mau ngambil yang mana? Yang mana aja kan hasilnya 3/50 dibandingkan dengan 3/50. Jadi antara perbandingan sisi satu dengan yang lainnya adalah 3/50 semua untuk semua sisi ini. Jadi terbukti bahwa untuk bangun E itu sebangun dengan bangun F. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal yang kedua. Dua bangun di bawah sebangun. Hitunglah panjang EF, nilai X, Y, dan Z. Ini
EFGH dan ABCD ini sebangun. Kita tulis dulu informasi soalnya. Informasi soalnya FG ini adalah 28, EH ini adalah 16 cm, BC adalah 35, AB adalah 20 cm. Dan kita tuliskan sudut yang bersesuaian yang mana aja. Sudut G ini bersesuaian dengan sudut C. Nah, ini apabila kita putar, kita rotasi sebanyak 90 derajat, ini akan terdapat sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut G sama dengan sudut C. Untuk sudut H ini bersesuaian dengan sudut D. Sudut E bersesuaian dengan sudut A. Sudut F bersesuaian dengan sudut B. Kita cari yang pertama. Sisi yang bersesuaian itu EF. Ini EF dengan AB. FG dengan BC. Kemudian GH ini dengan DC atau CD. HE ini bersesuaian dengan DA. Nah, kita cari panjang EF-nya, di mana kita ambil yang ini aja. Yang diketahui adalah AB kan sudah diketahui, kemudian BC sudah diketahui, FG juga sudah diketahui. Kalau kita mencari EF, itu cukup perbandingan antara dua sisi aja, nggak apa-apa. Yang penting bisa mencari nilai EF-nya. Jadi yang mempunyai nilai kan AB, BC, FG. Kita tinggal mengkalikan silang biasanya. EF ini dikali dengan BC sama dengan AB dikali dengan FG. Dimana nanti untuk mencari EF adalah AB dikali FG dibagi dengan BC. Nah, ini kita substitusikan. AB-nya adalah 20 cm dikali dengan FG adalah 28 dibagi dengan 35. Hasilnya nanti adalah 16 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, awal-awal kita lihat apakah ada sudut-sudut yang bersesuaian dengan Y, X, dan Z yang mempunyai nilai. Nah, di sini ada kan antara sudut D dengan sudut H ini bersesuaian. Maka sudut H itu sama dengan sudut D. Dimana untuk sudut D itu adalah Y dan sudut H itu adalah 120 derajat. Maka untuk Y-nya adalah 120 derajat. Nah, di sini untuk D-nya maka hasilnya 127 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan nilai Z. Kita cari nilai X dulu. Kita lihat bangun yang EFGH. Untuk sudut-sudutnya yang E itu ada 90 derajat, F ada 90 derajat, H 127 derajat. Yang dicari adalah sudut X-nya. Maka untuk keseluruhan sudut-sudut pada bangun trapesium itu ada 360 derajat. Maka sudut EFGH ini sama dengan sudut E tambah sudut F tambah sudut G tambah sudut H. Di mana sudut G ini adalah X. Kita tulis X aja. Kemudian kita tulis ini sudut EFGH atau sudut trapesiumnya itu 360 derajat sama dengan sudut E 90 tambah
sudut F 90 tambah X tambah 127 derajat. Maka didapatkan X itu adalah 360 dikurangi 307. Maka X adalah 53 derajat. Untuk selanjutnya adalah nilai Z, di mana sudut-sudut yang bersesuaian antara sudut G dan sudut C itu bersesuaian. Dan sudut G itu sudutnya sudah diketahui, yaitu 53. Karena itu adalah X, 53 derajat. Maka Z itu juga 53. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom diskusi atau di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.